Salam pemirsa, pada dini hari 1 Oktober 2024, dunia dikejutkan dengan langkah militer terbaru Israel yang melancarkan serangan darat ke Lebanon dalam operasi besar-besaran bernama Northern Spear. 5 brigade angkatan pertahanan Israel didukung oleh kekuatan udara yang signifikan menyerbu wilayah Lebanon Selatan dengan tujuan utama menghancurkan basis-basis kelompok militan Hizbullah. Serangan ini menyusul serangkaian serangan udara dan artileri presisi yang dilakukan Israel di sepanjang perbatasan Lebanon untuk menghantam target-target strategis Hizbullah. Pernyataan resmi dari pihak Israel menegaskan bahwa operasi ini adalah bagian dari strategi untuk menargetkan Hizbullah yang telah lama menjadi ancaman langsung bagi keamanan Israel. Meskipun disebut sebagai serangan, kenyataannya pasukan Israel hampir tidak menghadapi perlawanan berarti saat memasuki wilayah Lebanon. Ini disebabkan oleh militer Lebanon yang secara tak terduga menarik pasukan dari perbatasan, yang memberi ruang bagi Israel untuk bergerak tanpa halangan. Langkah militer Lebanon ini memicu spekulasi bahwa pemerintah Lebanon tidak ingin terlibat langsung dalam konflik antara Israel dan Hizbullah yang telah lama beroperasi secara independen dari pemerintah Lebanon. Israel dengan cepat menandai zona larangan masuk seluas lebih dari 100 km persegi di wilayah perbatasan selatan Lebanon yang secara efektif melarang akses media dari seluruh dunia. Bahkan media Israel dilarang melaporkan langsung dari garis depan, menambah misteri atas apa yang sebenarnya terjadi di medan perang tersebut. Dalam upaya menjaga kerahasiaan operasi, pemerintah Israel memperingatkan para pejabatnya untuk tidak memberikan informasi apapun mengenai pergerakan militer. Ketidakjelasan ini memperkuat kesan bahwa operasi Lebanon adalah bagian dari langkah besar Israel untuk melumpuhkan kekuatan Hizbullah secara total. Sebelum operasi militer dimulai, terlihat jelas bagaimana tentara Israel melakukan serangkaian ritual keagamaan dan pemanasan yang khusyuk. Pasukan berkumpul untuk berdoa di tempat-tempat suci sebelum menuju medan perang. Pemandangan ini menunjukkan betapa seriusnya Israel mempersiapkan operasi militer mereka, termasuk kehadiran sejumlah besar tentara wanita yang tampaknya memiliki peran signifikan dalam memimpin moral pasukan. Hizbullah yang didirikan pada tahun 1985 telah lama menjadi musuh bebuyutan Israel dengan tujuan menghancurkan negara Yahudi tersebut. Dukungan finansial dan militer dari Iran yang diperkirakan mencapai 700 juta US dollar setiap tahun, membuat Hizbullah menjadi ancaman yang semakin besar bagi Israel, terutama di wilayah Lebanon Selatan yang berbatasan langsung dengan Israel. Serangan ini tampaknya merupakan bagian dari upaya Israel untuk sepenuhnya menghapus ancaman Hizbullah dari perbatasan utara mereka. Dalam beberapa bulan terakhir, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu semakin menunjukkan sikap agresif terhadap Hizbullah dan Iran. Pada 30 September, Netanyahu bahkan secara langsung berbicara kepada rakyat Iran, menuduh rezim Iran tidak peduli dengan kesejahteraan rakyatnya dan menawarkan janji kebebasan dan perdamaian yang tidak bisa diberikan oleh pemerintah Iran. Tak lama setelah serangan Israel di Lebanon dimulai, Iran merespons dengan meluncurkan lebih dari 400 rudal ke arah beberapa kota besar di Israel, termasuk Yerusalem, Tel Aviv, dan Haifa. Sistem pertahanan udara Iron Dome Israel berhasil mencegat sebagian besar rudal tersebut, meskipun beberapa di antaranya jatuh di laut dekat Tel Aviv. Akibat serangan tersebut, seorang pengungsi Palestina dari Gaza tewas dan 2 orang lainnya mengalami luka akibat pecahan peluru. Situasi di Timur Tengah kini berada di ambang eskalasi besar-besaran. Dengan serangan yang dilancarkan oleh Iran, spekulasi mengenai serangan balasan Israel semakin meningkat. Banyak analis internasional yang memperkirakan bahwa Israel dapat melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran dalam waktu dekat, terutama jika rudal-rudal Iran terus menghantam wilayah-wilayah Israel. Israel telah menunjukkan bahwa mereka tidak akan berhenti hanya dengan mengalahkan Hamas di Gaza. Langkah terbaru ini mengindikasikan bahwa Hizbullah adalah target selanjutnya dan rezim Iran mungkin menjadi sasaran berikutnya dalam rencana strategis jangka panjang Israel untuk menguasai kawasan Timur Tengah. Dengan langkah agresif ini, dunia kini mengamati dengan cemas bagaimana konflik di Timur Tengah ini akan berkembang. Israel tampaknya siap untuk melanjutkan strategi militer yang lebih luas, sementara Iran dan Hizbullah juga menunjukkan bahwa mereka tidak akan mundur tanpa perlawanan. Konflik antara Israel dan Hizbullah kini mencapai tahap baru yang sangat berbahaya. Dengan serangan darat besar-besaran di Lebanon, Israel tampaknya berkomitmen untuk menghapus ancaman Hizbullah dari perbatasan mereka secara permanen.
Namun respons Iran yang cepat dan agresif dengan meluncurkan ratusan rudal menambah ketegangan di kawasan tersebut. Dunia kini menanti bagaimana kedua kekuatan ini akan bergerak dalam beberapa hari mendatang, sementara ancaman eskalasi konflik tetap membayangi Timur Tengah. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.